Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Nafisa Zen dengan NIM 20026005. Saya berasal dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu skema klarifikasi arsip dari materi 1 sampai materi 8. Yaitu materi 1 yaitu organisasi. Organisasi terbagi dua pengertian, yaitu statis dan dinamis. Statis adalah sebuah wadah untuk berorganisasi dan adanya hubungan kerjasama antara kelompok atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi dinamis yaitu proses atau yang dilakukan dalam berorganisasi untuk menetap dan mengorganisir susunan organisasi suatu usaha dan sebagai suatu sistem dalam proses berinteraksi antara orang-orang. Yaitu organisasi terdapat bagian organisasi sebagai unsur administrasi, unsur-unsur rangkaian-rangkaian kegiatan administrasi. Tujuan manajemen administrasi ialah 1. Mengelola seluruh data, 2. Menampilkan laporan dan catatan penting, 3. Membantu perusahaan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan administrasi. Lanjut, fungsi manajemen administrasi yaitu 1. Melakukan perencanaan terkait administrasi, 2. Mengorganisasikan dengan pengelompokan alat yang dipakai, 3. Melakukan pengawasan terhadap proses administrasi kantor. Lanjut, tugas pokok manajemen administrasi yaitu 1. Duplicating, 2. Mailing, 3. Calculating, 4. Pengarsipan, 5. Telephoning, 6. Checking. Checking yaitu ada bentuk-bentuk organisasi. 1. Jumlah pucuk pimpinan, 2. Saluran wewenang. Saluran wewenang yaitu bentuk tanggal, kekuatan dan kelemahan. Lanjut, materi 2. Yaitu pada materi 2 kita memahami apa itu arsip. Arsip adalah kumpulan data atau warkat atau surat atau naskah berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan atau dokumen lainnya yang dibuat dan diterima oleh pemerintah atau swasta. Disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali cepat dan tepat. 2. Mengidentifikasi fungsi arsip. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 dibedakan menjadi 2, yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan secara perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, pada umumnya digunakan secara langsung dalam administrasi negara. Yang kedua, arsip statis, yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya, berbeda dengan dinamis yang dipergunakan. Fungsi arsip. 1. Pengajian dan penyusunan kebijakan nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional. 3. Fasilitasi dan pembinaan. Nilai guna arsip primer. 1. Nilai guna administrasi. 2. Nilai guna keuangan. 3. Nilai guna hukum. 4. Nilai guna ilmiah dan teknologi. Nilai guna sekunder. 1. Nilai guna kebuktian. 2. Nilai guna informasional. Lanjut, materi 3. Pada materi 3, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Yang kedua, apa itu kode? Kode adalah sandi, tanda, atau kode. Yang ketiga, apa itu indeks? Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Apa itu tunjuk silang? Yaitu sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Lanjut, indeks relatif atau kaitan. Pengenalan bagan klasifikasi, klasifikasi dengan kode alfanumerik. Lanjut ke materi 4. Klasifikasi arsip dan indeks arsip. 1. Konsep klasifikasi arsip adalah penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis.
2. Tujuan klasifikasi adalah dilakukannya pengklasifikasikan arsip untuk menjamin pengolahan arsip aktif secara efektif dan efisien. 3. Untuk klasifikasi ada beberapa aspek yaitu A. Kelompok informasi arsip, B. Kode arsip. 4. Cara penyusunan klasifikasi. A. Indeks arsip. 1. Konsep indeks arsip. 2. Jenis penulisan indeks. 3. Tata cara pengindeks. Lanjut, materi 5. 1. Indeks relatif dan daftar indeks. Indeks relatif dan daftar indeks terbagi beberapa golongan, termasuk 1. Pengolahan manajemen kearsipan. Pengertian. Untuk mencapai tujuan agar arsip secara cepat dapat ditemukan kembali, maka pengolahannya harus didasarkan atas pengaturan dan penempatan arsip. B. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad. 2. Penyusunan indeks relatif. 3. Penggunaan indeks relatif. Materi 6. Pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Tujuan pemberkasan arsip yaitu mengatasi adanya dokumen yang hilang, mempermudah dalam penyusutan. Sistem pemberkasan abjad, peralatan, aturan pelabelan, peralatan, penempatan arsip, penemuan kembali, indeks, aturan mengindeks, nama orang, penulisan indeks nama orang, penentuan indeks masalah, nama organisasi, contoh bentuk GUID atau SECAD. Materi 7. Skema klasifikasi lembaga pemerintah dan lembaga swasta, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan klasifikasi. Pengertian. B. Departemen. C. Perusahaan. 2. Klasifikasi organisasi pemerintah, yaitu terdapat 3 bagian. A. Departemen agama. B. Klasifikasi substansi. C. Klasifikasi fasilitatif. 3. Klasifikasi organisasi swasta. Terdapat 2 bagian, yaitu 1. Kegiatan substantif. 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merancang skema klasifikasi arsip yang ada di rumah. 1. Merancang dan memeriksa arsip. 2. Menentukan masalah. Menentukan masalah yaitu fasilitatif dan substantif. Yang ketiga, pola klasifikasi. Pola klasifikasi yaitu PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. 03 ijazah dan transkrip. 00 ijazah. Jadi kode klasifikasi arsip ijazah yaitu PP 0300. Yang keempat, alfanumerik. Alfanumerik yaitu PP perkuliahan atau penyelenggara pendidikan. Yang terakhir DDC. DDC yaitu 427. Daftar indeks. Selanjutnya indeks. Selanjutnya ijazah. Kode yaitu PP 0300. 420 pendidikan tahun 2020. 420 pendidikan tahun 2020. 422 administrasi sekolah tahun 2020. 427 ijazah tahun 2020. Selanjutnya daftar indeks. Nama Universitas Negeri Padang. Indeks Padang Universitas Negeri. Nama Bank Nagari. Indeks Nagari Bank. Daftar indeks. Subjek perkuliahan penyelenggaraan pendidikan. Kode tidak ada. Ijazah PP 0300. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan fasilitatif. Terakhir, pertemuan 8. Skema klasifikasi perbankan dan perguruan tinggi. Terdapat pada bagian A. Lembaga perbankan. Lembaga perbankan, baik perbankan pemerintah maupun swasta,
pada hakikatnya memiliki tugas pokok yang sama, terutama terkait dengan mengumpulkan